Shalom, senang boleh bersumpah kembali dan menyaksikan ibadah pagi hari ini, khususnya bersama saudara kami boleh beribadah. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Saudara, saya baru kembali dari tanah air, akhir-akhir ini berkenaan dengan 20 tahun lebih melayani, tertumpuk untuk cutinya, saudara, dan berkali-kali saya diingatkan oleh sahabat-sahabat di majelis dan komite manajemen, Pak, tolong bisa diperhatikan ini. Ya, saya katakan, jadi setiap ada kesempatan, saya masih mempunyai ibu yang lanjut usia, jadi saya memperhatikan setiap waktu saya bisa datang mengunjungi mama, mendampingi, dan bersyukur saya dengan ibu bisa di tanah air berdampingan dan sungguh merupakan anugerah Tuhan. Dan saya bisa mengambil waktu juga untuk beberapa weekend mengunjungi gereja di tanah air, dan baru ini saya melayani di kota Makassar. Makassar itu beberapa jemaat ada di tempat ini juga. Sungguh sangat bersyukur bisa berkunjung di sana melayani bersama dengan saudara-saudara ini. Saudara, demikian introduksi saya yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati bersama saudara sekalian dalam pelayanan-pelayanannya di hari yang akan datang ini. Saudara, kita akan lanjut sekarang pada Kejadian pasal yang keempat. Kalau saudara memperhatikan sejenak dari kitab Kejadian ini, saudara, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Allah memberikan setelah semuanya lengkap, sempurna, Allah memberikan penugasan kepada manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Saudara memperhatikan di bagian khotbah-khotbah sebelumnya. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu dalam bentuk dan isinya, saudara, kalau saudara memperhatikan di sana, saudara, manusia diciptakan, diberikan pekerjaan, dipanggil oleh Tuhan di dalam satu misi. Saudara-saudara, manusia dipanggil bekerja bagi Tuhan. Manusia dipanggil, saudara dan saya, untuk hidup memuliakan Dia. Saudara, maka saudara ada satu bisnis yang tidak boleh diabaikan, bisnis yang sangat serius sekali di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu bersyukur. Saudara, bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima hari ini, saudara. Bersyukur untuk segala sesuatu yang kita telah alami, saudara-saudara. Dan manusia yang begitu mulia ini dijadikan oleh Allah. Dan manusia ada di Taman Eden yang sangat sempurna dan bahagia di sana. Tetapi namun karena dosa itu, manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Dan tragedi demi tragedi terjadi dalam rumah tangga, termasuk keluarga dari Adam dan Hawa. Saudara-saudara, kita masuk kepada Kejadian pasal yang ketiga pada minggu yang lalu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara membaca satu janji Allah, dan Allah memberikan anugerahnya dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, yang merupakan firman yang telah digenapkan di dalam Kristus, telah digenapkan di dalam Yesus. Saudara-saudara, kita saat ini, saudara, melihat bagaimana akibat kerusakan daripada dosa itu, manusia mendapat kutuk dan manusia berdosa, saudara. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada pasal yang keempat ini? Kalau saudara memperhatikan, saudara-saudara, di pasal yang keempat ini, saudara-saudara, kita memperhatikan akibat daripada dosa manusia ini, saudara. Kita ambil contoh saja di sini adalah Adam dan Hawa mempunyai dua anak pada waktu itu, yaitu Kain dan Habel, saudara. Kain dan Habel adalah anak yang Tuhan anugerahkan melalui keluarga Adam dan Hawa, keluarga daripada manusia pertama di muka bumi ini. Setelah mereka jatuh dalam dosa, saudara, apa yang terjadi, saudara? Sebuah tragedi yang begitu mengerikan sekali, saudara-saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana tragedi itu begitu mengerikan sekali. Kakak membunuh adik, saudara. Persoalannya di sini masalah persembahan, saudara-saudara. Berbicara masalah religius di sini.
Berbicara mengenai suatu ibadah, saudara-saudara. Ketika kita melihat Kain sebagai yang meneruskan generasi ayahnya sebagai seorang petani, mereka bercocok tanam, ayahnya sebagai seorang petani, anaknya sebagai seorang petani, Kain meneruskan pekerjaan ayahnya. Apa yang terjadi, saudara? Saudara, Tuhan memang begitu luar biasa memberikan setiap orang karunia keunikan masing-masing. Dan Habil anaknya yang selanjutnya, dia sebagai seorang peternak, bekerja di ladang, bekerja dalam peternakan dunia kehewanan, saudara-saudara. Ketika mereka datang kepada Allah mempersembahkan, saudara, Alkitab memberikan catatan, Kain dan Habil sangat kontras sekali. Saudara melihat bagaimana persembahan Kain dan persembahan Habil, saudara. Saudara, kalau memperhatikan bagian ini baik-baik, saudara, ia ditekankan bukan persembahannya, tetapi siapa yang memberikan persembahan itu, saudara. Kain dikatakan di sana, yang kedua Habil. Habil dikatakan memberikan yang sulung, yang terbaik, yang sempurna, dan ini merupakan satu persembahan yang diperkenan Allah. Dan kontrasnya sebaliknya adalah Kain, saudara. Singkat cerita, di pasal keempat ayat 1 sampai selanjutnya ini berbicara perbedaan bagaimana Kain dan Habil. Dan di sanalah, saudara-saudara, ketika Kain melihat bagaimana bagaimana Allah memperkenankan dan menerima persembahan Habil, apa yang terjadi, saudara-saudara? Alkitab mencatat Kain, disitulah timbul ada sel-sel daripada warisan daripada dosa manusia pertama. Mulailah Kain membawa kesempatan iblis dan dosa itu bekerja dalam hati. Iblis mulai mengintip kesempatan terjadi di sana. Dan ini merupakan pembunuhan berencana, saudara. Pembunuhan yang direncanakan, Habil dibawa ke padang. Dan itu telah direncanakan sedemikian rupa. Di padang dia tidak mungkin lolos. Di padang di sana dia tidak mungkin dapat mendapatkan perlindungan. Dan ini yang disebut dengan pembunuhan terencana dan berencana. Dan sangat mengerikan sekali. Kalau saya sebagai seorang ayah melihat anak-anak yang demikian, betapa menyedihkan sekali. Betapa menyedihkan sekali, betapa menangis. Kenapa, saudara-saudara? Di mana seorang anak kakak adik bisa saling membunuh di sana. Dan Alkitab mencatat Habil tidak pernah bersuara satu kalimat pun. Saudara selidiki Alkitab, Habil tidak pernah ngomong satu kata pun. Namun Alkitab mencatat kehidupan Habil. Dan itulah yang disebut darah yang tetap berbicara. Yang kita bisa melihat bagaimana kehidupan kisah daripada Alkitab, Habil dicatat di sana. Habil itu berasal dari nama Hebel, yang artinya sia-sia. Hidupnya hanya sementara saja, hidupnya singkat sekali. Tidak pernah berkata apa-apa, tetapi justru darahnya selalu berbicara sampai hari ini. Darah kaum martir, martir pertama yang ada di dalam dunia ini tercatat adalah Habil. Dia meninggal mati karena persembahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita coba melihat saat ini apa runtutan ini. Apa akibat dan dampak daripada dosa manusia. Dosa itu membelenggu manusia, dosa itu menutup semua, dosa itu meringkat, dosa itu membawa kepada keburukan demi keburukan. Kalau saudara perhatikan Kain di sini, saudara-saudara, melihat bagaimana tertularnya kuasa dosa itu di bagian ini. Kain bukan hanya sebagai pembunuh pertama di dunia, saudara, tetapi kalau kita memperhatikan keturunan Kain pun demikian. Saudara memperhatikan beberapa catatan di bagian ini, saudara, ada keturunan dari Kain. Keturunan daripada Kain, saudara-saudara, digambarkan, saudara-saudara, disaksikan dari catatan pasal yang keempat ini dapat disimpulkan dua hal, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, keturunan Kain di sana, saudara, digambarkan dengan segala keberhasilannya. Pencapaiannya, boleh dikatakan kesuksesannya, saudara-saudara.
Saudara perhatikan, saudara-saudara, di dalam generasi Kain inilah kita bisa mulai melihat bagaimana permulaan asal mula daripada seluruh kemajuan yang ada di dalam bumi ini, saudara. Saudara memperhatikan di sana ada beberapa nama yang sangat menarik sekali, saudara, di mana kita melihat Kain itu mendirikan sebuah kota. Mendirikan sebuah kota yang besar, saudara-saudara, kota yang megah, yang namanya kota itu disebutkan namanya Henok, sesuai nama daripada anak Kain. Kota yang begitu kuat, besar sekali, megah sekali, saudara. Saudara, kalau kita ingin melihat kemajuan dari suatu wilayah, saudara, kita lihat kotanya. Di Indonesia ini saya boleh mensyukuri, saudara, kemajuannya luar biasa. Ketika saya tiba di kota Makassar, waduh, saya lihat Makassar tempo dulu dengan sekarang beda sekali. 25 tahun yang lalu saya melayani di sana, ada di sana, dan 25 tahun gak pernah datang. Sekarang saya lihat, aduh, kotanya luar biasa. Setiap ketemu orang bahasanya itu khas. Pak Joni, silahkan masuk mie. Kok ada mie ya, saya pikir. Di sana selalu ada mie. Terus kami ke warung bakmi, makan bakmi pagi. Silakan makan bakmi, enak ini mie. Saya kalau pergi ke Jawa kan ada kata toh. Kata toh, kata mie sekarang sudah mempertunjukkan kota-kota yang besar. Pembangunannya luar biasa, saudara. Kota yang dibangun oleh Kain, kota yang besar, saudara, yang diberi nama Henok, saudara. Tetapi ini kota manusia, kota yang dihuni oleh manusia berdosa, saudara. Saudara memperhatikan, saudara, peradaban kemajuan daripada seluruh kehidupan manusia yang ada di dunia ini dimulai daripada keturunan Kain, saudara. Saudara, di situ ada nama Yabal, saudara. Jadi kalau kita memperhatikan dunia peternakan, kita pergi ke farm-farm hari ini, kita pergi ke daerah-daerah pedesaan, ada daerah-daerah country, saudara, itu ada farm-farm, ada tempat pusat-pusat peternakan, saudara. Kita sudah melihat di Alkitab, saudara, itu ada seorang yang bernama Yabal, itu bapak dari seluruh peternak, saudara. Kita menemukan nama Yubal, itu bapak daripada pemain musik. Musikus yang hari ini ada, para penggubah lagu-lagu, termasuk penggubah lagu rohani, saudara-saudara, yang kita menyaksikan begitu memberkati. Saudara, ini bermula dari mana, saudara? Dari Yubal, keturunan Kain, saudara. Saya mengatakan dalam pendahuluan tadi, Allah itu memberikan satu penugasan. Allah memberikan satu penugasan sesuai dengan hakikat manusia yang diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah. Begitu luar biasa sekali. Manusia itu begitu pandai sekali, begitu brilian sekali. Yubal, bapak semua pemain musik, bapak dari semua penggubah lagu-lagu. Alat-alat musik yang berasal dari lampau sampai sekarang itu berasal dari Yubal. Belum lagi saudara menemukan nama, yaitu di sana Tubal Kain. Siapa Tubal Kain, saudara? Dia ahli penemu daripada tembaga atau besi, dikatakan di sana. Maksudnya dia yang menemukan teknologi canggih hari itu. Logam kuno yang ditemukan dalam dunia teknologi itu sudah dimulai. Berapa anak-anak muda di sini sekarang ada yang pulang ke Indonesia, saya tanya, kamu kerja apa? Saya kerja di pertambangan batu bara. Di daerah mana? Kalimantan Tengah. Saya bilang, oh, saya tahu Kalimantan Tengah itu kan kota Kristen yang sangat diberkati. Beribu kota di Palangkaraya. Iya Pak, di sana tambangnya begitu luar biasa. Kami ingin mencari tambang batu bara, yang kami temukan sekarang tambang emas. Saudara, itu bermula dari mana? Seorang yang bernama Tubal Kain. Alkitab mencatat semua orang-orang yang hebat ini yang menjadi cikal bakal seluruh kemajuan teknologi hari ini. Mereka itu keturunan daripada Kain, saudara.
Kain boleh dikatakan memulai sebuah peradaban kebudayaan dari awal. Namun apa yang terjadi? Saudara-saudara, di dalam logika kita, kalau negara itu maju, orangnya semakin baik, semakin maju, saudara-saudara. Kalau orang itu pandai dan pintar, dalam logika kita yang sehat, orang yang pandai, orang yang pintar pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mereka bisa membedakan mana yang diperkenan, mana yang tidak berkenan. Tetapi Alkitab menyatakan justru mereka semakin parah, saudara. Dalam keberdosaan manusia ini, saudara-saudara, ada satu belenggu yang mengikat manusia, sehingga saudara-saudara kita melihat kemajuan-kemajuan semua yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan kepada Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi akibat dosa itu apa yang terjadi, saudara? Rusak. Rusak. Dan inilah yang menjadi satu keprihatinan daripada kehidupan gereja hari ini, saudara. Saya yakin ini tetap relevan, saudara-saudara. Kita ada di negara maju, di negara yang nyaman hari ini, saudara-saudara. Tetapi hati-hati, saudara, di dalam dunia yang maju seperti negara Indonesia, negara Australia, negara Amerika, sekarang apa yang terjadi? Peperangan terjadi di mana-mana, konflik terjadi di mana-mana. Ukraina, Rusia belum selesai. Hati saya terus bersedih, perperangan yang ada di dunia barat, dunia timur, mengerikan sekali. Saudara perhatikan, seharusnya di dalam hukum matematika, kalau orangnya pandai, orangnya semakin maju, harusnya pemikirannya semakin sehat. Tapi saudara melihat persaingan Kain dan Habil di sana, apa yang terjadi? Spirit daripada keirihatian, kecemburuan. Apa yang terjadi, saudara? Dia membunuh adiknya. Saudara, di negara yang maju dan nyaman seperti kita di Australia, kita nggak habis pikir. Negara yang sudah bagus seperti ini, social security-nya seperti ini, masih banyak kalau sudah temukan orang-orang yang nggak bahagia. Banyak. Bahkan ditemukan akhir-akhir ini setiap, saudara, dunia pelayanan kita yang paling melaris hari ini adalah pelayanan mental. Perhatikan, saudara. Setiap 4 orang, 1 orang depresi. Negara yang maju, saudara. Bisa membayangkan 4 orang 1 depresi. Depresi itu harus mengkonsumsi obat untuk tidur saja. Banyak orang yang gak bisa tidur. Saya ini problemnya terbalik. Gampang tidur, susah bangun, saudara. Dunia kita dunia yang berdosa. Tingkat perceraian semakin meningkat. Saya bersyukur kalau menyaksikan ini tadi contoh kesaksian yang mempersembahkan pujian. Ada ibu, ada anak, ada papa, ada anak. Saya kalau lihat Sugi sebelum menikah masih sangat muda sekali. Sekarang sebelahnya sudah ada Christopher. Mereka tadi nyanyi. Saya membayangkan 20 tahun yang lalu Christopher belum ada. Dan saya berdoa agar ini terus terpelihara generasi ke generasi seperti ini. Saudara, berapa banyak negara yang maju dikatakan semuanya ada, social security-nya bagus, kesehatan sangat terbaik di sini, saudara. Tetapi tingkat perceraian begitu tinggi. Setiap pasangan, 2 pasangan ada 1 bermasalah, hampir. Karena 30% sekian berarti sudah masuk ke angka 40 dan sebentar lagi 50. Maka gereja Tuhan harus menekankan pelayanan pemuritan. Bukan dimulai hanya di gereja, tetapi di keluarga. Saudara sekalian, pemuritan yang sejati adalah dimulai dari awal keluarga. Saudara-saudara, marilah kita melihat karakteristik daripada kehidupan keturunan Kain itu, saudara. Dia bangga terhadap dosa-dosanya. Saudara, salah satu saudara keturunan daripada Adam, Hawa itu ada Kain. Kain melahirkan di sana ada Henok, Henok ada Irad, Irad ada Mehujael, Mehujael ada Metusael, Metusael ada Lamek, saudara.
Alkitab saya menggarisbawahi nama Lamek. Lamek ini saudara keturunan yang ketujuh saudara dari Adam dan Hawa di urutan yang ketujuh. Dan dalam pemahaman daripada kesastraan Ibrani, Hebrew, di dalam dunia Israel kuno, 7 itu melambangkan kata yang sempurna saudara. Bukan segala kata-kata kebetulan, diutus oleh penulis daripada kitab Kejadian, penulis yang sangat dalam sekali di dalam ilmu kesusastraan. Dia memiliki sastra yang tinggi sekali. Dan saya yakin Musa seorang yang begitu dalam sekali pemikiran. Dia menempatkan Lamek di sana sebagai satu tujuan. Penulis ingin membawa kepada pembaca pertama, penerima pertama, yaitu orang-orang Israel kuno. Orang Israel kuno tahu kenapa persembahan itu yang diperkenan, kenapa tidak. Mereka tahu kata sulung, kata yang terbaik yang dibawa, dia tahu itu adalah persembahan. Maka dia tidak melanjutkan pembahasan yang jauh. Yang dikatakan Habel diterima persembahannya, Kain tidak diperkenan. Kita sampai pada Lamek di sana. Siapa Lamek, saudara-saudara? Kau memperhatikan di sini, saudara, Lamek ialah dicatat dalam sisilah ini, saudara-saudara. Kita melihat, saudara, betapa nyata kengerian daripada kuasa dosa dalam kehidupan Lamek, saudara. Ayat yang ke-19 nanti kalau di rumah saudara membaca, di sana ia mengambil istri 2 orang. 2 orang istri. Allah sudah menetapkan satu order monogami, 1 suami 1 istri, pria dan wanita. Tetapi saudara di generasi daripada Kain, apa yang merusak dosa itu merasuk saudara-saudara, maka terjadilah bukan monogami, ada poligami, beristri daripada 1. Ini dimulai dari siapa? Dari Lamek. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saya katakan saudara-saudara, bagaimana kuasa dosa merenggut daripada kehidupan manusia. Konsep pemahaman pernikahan yang sudah ditetapkan oleh Allah di situ rusak oleh karena dosa manusia. Ayat 23 sampai 24, Lamek dengan sombongnya atas dosa yang telah dilakukan. Pembunuhan yang dia lakukan. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal yang keempat itu ada 2 ayat, di ayat 23-24 ini mencatat bahwa Lamek membunuh seorang yang masih muda. Dia membunuh dan melukai dirinya, memukul sampai bengkak dan dibalas dengan kematian, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Lamek, saudara-saudara, dikatakan Lamek ternyata di sana ketika melihat Kain, kalau sudah memperhatikan Kain di sini, mendapatkan anugerah, mendapatkan mercy, mendapatkan pengampunan dari Allah. Tetapi itu dijadikan satu doktrin bahwa Allah mengampuni dan dia bisa berbuat dosa sebanyak-banyaknya, saudara. Dengan satu konsep, semakin berdosa, semakin besar anugerahnya. Konyol sekali saudara Lamek di sini. Kita seringkali berbuat dan mempunyai pemahaman yang demikian. Sudahlah, nggak perlu bertobat Pak Pendeta. Semakin banyak dosa, semakin banyak anugerah Tuhan. Tidak demikian saudara pikiran kita. Jangan salah saudara. Kalau kita memperhatikan kehidupan Lamek di sini saudara, yang terbelenggu oleh dosa, dan dia salah menyalahgunakan memahami anugerah Tuhan. Dan ini yang menginspirasikan kehidupan Lamek dari keturunan Kain. Dosa yang dilakukan dengan intensitas yang lebih besar lagi karena telah membelenggu. Dia enggak kapok terhadap contoh daripada dosa yang telah terjadi pada Kain. Tetapi justru dia melakukan lebih besar lagi. Saudara, belenggu dosa itu mengikat, saudara. Saudara, betapa banyak anak-anak muda gereja menghadapi pelayanan hari ini, khususnya dengan pelayanan terhadap kecanduan obat.
Dalam dunia konseling, sudah seorang yang menghadapi kecanduan obat, itu bermula dari dosis yang kecil, dan hari demi hari berlipat semakin besar. Karena itu belenggu dosa. Dengan dosis yang lebih besar lagi, begitu mengerikan. Inilah yang terjadi. Tetapi di dunia yang demikian, saudara, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah keadaan manusia terpuruk seperti di zaman pada Kain, pada zaman pada Lamek, saudara, Allah tidak pernah gagal rencananya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah nggak gagal dengan rencananya. Tuhan terus memberikan satu promise, suatu janji. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini meruntut terus pada satu benang merah, di mana Kristus yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan dalam dunia pelayanan, di dalam dunia kekristenan, bahkan di dalam keselamatan orang percaya. Dan disitulah saudara-saudara kita melihat, saudara, di bagian yang terakhir ini, yaitu kita melihat adanya kehidupan Set. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan Set ini, saudara-saudara, sangat menarik sekali, saudara. Saya memperhatikan daripada garis keturunan Set, saudara, yaitu dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Yared, dan Henok, keturunan yang ketujuh. Jadi ada Henok keturunan Kain, ada Henok keturunan Set. Saudara memperhatikan nama Set di sini, saudara. Kalau saudara memperhatikan Set di sini, saudara, di ayat yang ke-26 tadi, ada satu ayat yang boleh saya katakan menjadi ayat kunci. Di pasal 4 ayat yang ke-26 dikatakan di sana, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan juga anak itu dinamai Enos. Waktu itulah yang orang dikatakan mulai memanggil nama Tuhan. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Saudara memperhatikan di sini, setelah Kain membunuh Habil, Habil tergantikan oleh benih yang lain, yaitu Set. Adam dan istrinya mendapatkan anak yang lain, namanya Set. Dan Set disinilah diceritakan di sana, mulai dari keturunan Set, Enos di sana memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, saudara, di sini, di tengah-tengah kegelapan dunia masih ada harapan. Di tengah-tengah keberdosaan manusia masih ada terang, yaitu mereka memanggil nama Tuhan. Dan inilah merupakan satu benih yang kita saksikan dalam kehidupan Alkitab. Dari situlah kita melihat garis keturunan berikutnya, sampai lahirlah Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur. Set mengakui bahwa dialah Allah. Memanggil dan menyembah Allah artinya mengakui Allah, mengakui Allah, mengakui Yahweh, mengakui Tuhan, menyaksikan Allah, berseru kepada Allah di dalam setiap masa kehidupan, dalam setiap kesulitan. Saudara, perbandingan keturunan Kain dan keturunan Set begitu nyata. Ini berdasar pada apa, saudara? Yaitu tujuan hidupnya, tujuan arah hidupnya. Kita bisa melihat arah daripada kehidupan Set dan kehidupan daripada Kain berbeda sekali. Sama-sama membangun kota, sama-sama memiliki segala-galanya, tetapi yang satu tidak pernah memanggil nama Tuhan dan yang satu memanggil nama Tuhan.
Biarlah saudara sekalian, mari kita terus menjadikan Tuhan dalam hidup kita. Penulis di sini ingin memberikan perbedaan hidup antara keturunan Kain dan keturunan Set. Dan kalau kita melihat keturunan daripada Set inilah saudara-saudara, dan kita bisa melihat bagaimana tujuan hidupnya saudara-saudara, yang sangat penting dan sangat utama saudara. Saudara, kita melihat kita bisa menikmati segala apa yang ada di dunia ini baik saudara-saudara. Kita bisa memiliki karier, kita memiliki rumah, kita memiliki mobil yang mewah, kita memiliki pekerjaan yang baik, kita memiliki segala sesuatu. Kita bisa tamasya holiday kemana-mana saudara. Itu baik, tetapi jangan berhenti di sana. Kain berhenti di sana. Yubal, keturunan yang sangat luar biasa sekali. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya ini dipakai untuk kemuliaan Dia. Dan kita menyaksikan Set. Dan sampai kepada Enos. Biarlah ini menjadi kehidupan yang boleh membawa kita kepada tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan hidup kita hari ini? Apa tujuan hidupmu dan hidupku? Dalam pengakuan iman Westminster itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, hidup memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Paulus mengatakan, jika aku makan dan minum, aku lakukan untuk Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Glorify to God. Untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Kalau kita hari ini bisa ada, saudara, kita tidak boleh berhenti pada waktu masa pensiun saja dan mati setelah itu. Tidak boleh demikian. Alkitab berkata Henos, dan akhirnya ada Henok yang hidupnya berjalan dengan Allah. Saudara, generasi yang ketujuh adalah Henok, keturunan daripada Set. Kalau tadi Lamek kita perhatikan keturunan saudara. Kehidupan keluarga, rumah tangga di dalam Tuhan itu bukan hanya dilihat dari masa kini, tapi juga dilihat dari ke masa ke depan. Keturunannya bagaimana nanti. Dan kalau saya melihat pohon keluarga, setiap tokoh-tokoh di negara-negara maju, di negara-negara perjuangan, semuanya itu ada pohon keluarga. Biasanya pohon keluarga itu turun kepada keturunan. Opa saya itu generasi pertama datang ke Indonesia sebagai guru, sebagai Xiao Chang, sebagai kepala sekolah Tionghoa. Papa saya sebagai guru, sebagai teachers. Saya nggak menyangka saya keturunan yang kelima, generasi kelima. Saya sebagai guru Injil. Dan anak saya dua sudah selesai di uni, dua-duanya guru sekarang. Saya berdoa anak yang ketiga juga guru. Guru itu indah. Tapi itu ada garisnya, saudara. Kalau saudara ditetapkan bukan hanya sebagai guru saja, tapi guru yang memuliakan Tuhan. Amin. Untuk Tuhan. Tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi yang kedua, menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik dan maha pemurah. Dia berbaik pada kita. Dia mau kita menikmati kebaikan. Dia berikan taman Eden itu. Dia berikan segala isi bentuk daripada dunia ini untuk kita nikmati. Tetapi kita jangan lupa, semuanya ini untuk membawa kita lebih dekat dan lebih dalam untuk mengasihi Dia. Amin. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik adanya. Kayak Tuhan memberkati kita. Amin.